ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. ورضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالب العلم تكفل الله برزقه. Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, maksudnya ikhlas. Takaffala Allah birizqihi. Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezekinya yang halal. Kalau Allah yang menjamin, tidak ada hitungan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Untung bagi orang yang hidup menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dia menjadi pegawai yang besar pangkat di sisi Allah. Maka gajinya pertama halal, kedua banyak. Apabila terjadi di diri orang yang hidup menuntut ilmu, sebaliknya rezekinya sedikit, maka jelaslah kesalahan dari dia sendiri. Boleh jadi ilmu yang dituntutnya bukan ilmu agama, ilmu dunia. Boleh jadi tidak ikhlas, walaupun ilmunya ilmu agama. Karena yang menjadi pegawai tinggi Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu itu, yang gajinya itu halal dan luar biasa banyaknya. Pertama, ilmu yang dituntutnya ilmu agama. Yang kedua, ikhlas menuntutnya. Semoga kita dan kaum muslimin diberi petunjuk Allah Ta'ala untuk mengisi hidup kita ini menuntut ilmu agama dengan ikhlas. Dengan demikian kita termasuk pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita di bawah Allah Ta'ala, bukan pegawai dunia, berarti kita di bawah orang zalim. Kalau atasan kita zalim, bagaimana kita bisa bergerak? Disitulah kalau ilmu dunia pasti diatasi oleh orang zalim. Tapi kalau ilmu akhirat, orang zalim di atas. Apa di bawah, dan orang penuntut ilmu itu di atas. Orang-orang yang zalim yang tunduk datang, bukan kita yang datang tunduk menjilat kepada mereka. Itulah perbedaan penjelasannya. Harap diperhatikan masing-masing diri kita di mana adanya. Kita harapkan generasi yang akan datang memperhatikan masalah warisan seluruh nabi-nabi, terutama Rasulullah SAW. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihuzzin wafir atau kama qala. Nabi-nabi termasuk Nabi kita SAW tidak meninggali kepada umatnya dan pula warganya, anak cucunya, tidak ditinggali harta. Jadi kalau pula warga dan anak cucunya sudah mereng menuntut harta, maka itu sudah tidak termasuk waris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan waris Nabi yang lain. Tapi kalau dia menuntut ilmu agama, dia masih ada hubungan dengan nabi-nabi. Karena dia menuntut haknya, yaitu warisannya dari orang yang meninggalnya.
Hanya saja nabi-nabi semuanya meninggali umatnya dan anak cucunya ilmu agama. Barang siapa mengambil ilmu agama, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Apakah umat Rasulullah ingin untung yang luar biasa? Tuntutlah ilmu agama, jadilah ulama. Tapi apabila ingin menjadi orang yang rugi, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Jadilah orang jahil, silahkan jadi orang yang jahil. Tidak bisa membaca huruf yang 28, maksudnya tiada fasih. Tidak tahu apa halal, apa haram, apa sah, apa batal. Tidak tahu apa arti ridha, syukur dan sabar, dan sebagainya. Tidak tahu lagi ini jam berapa, ini malam apa, sudah menjadi orang jahil. Ini malam Jumat, ini jam 2, thuluthul lailil akhir. Udah beda, orang yang alim dengan orang yang jahil beda. Orang yang alim wabal ashari hum yastaghfirun. Idza dhahaba thuluthul lailil akhir nada subhanahu wa ta'ala biwasitati malakin sama'il ula. Ala hal min da'in astajib lah. Ala min mustaghfirin fa'aghfir lah. Ala kaza hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu thuluthul lailil akhir. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kewibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, sudah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari burit ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah. Jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas kerana Allah semata-mata.
Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta. Modalnya riba. Modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inginkah anda sekalian, istri dan anak anda menjadi balaman neraka? Kalau ingin silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya. Itu zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kembali kepada tujuan masalah. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warasatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya. Adapun harta mirasu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qala limadha? Qala li'anna al-ilma mirasul anbiya wal mala mirasu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala ilmu agama yang lain karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab lah. Sadar semua umat Rasulullah SAW sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul asar. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kawibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, udah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari murid ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira atau Rasulullah sedih? Rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah
jangan menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas kerana Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta. Modalnya riba. Modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inkah Anda sekalian, istri dan anak Anda menjadi balaman neraka? Kalau ingin, silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warasatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu mirasul anbiya. Adapun harta mirasul Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu
amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. Qal limadha? Qal li'anna al-ilma mirasul anbiya wal mala mirasu Shaddad wa Qarun wa Fir'aun. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Shaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala fak ilmu agama yang lain, karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya makrifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu makrifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut makrifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu makrifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang menuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Orang yang sudah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mazani wal Qur'anal 'azim. Rasulullah, engkau sudah diberi ilmu yang luar biasa. Pantangnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi
azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan menoleh, jangan tertipu, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang luar biasa keduniaannya, tapi dia jahil. Kita udah diberi ilmu yang manfaat, diberi amal yang saleh, lebih baik kita dari mereka, lebih besar nikmat Tuhan kepada kita dari mereka. Oleh sebab itu kita jangan tunduk dan menjilat dan menghampiri kepada mereka. Apabila mereka datang, waspada. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Itu fitnah. Tetapi kalau ilmu manfaat dan amal yang saleh, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Udah demikian, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita semua disuruh fardu ain meyakinkannya diberi nama kalam. Aqadirun, qadirun. Jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang bernama Qadirun. Bagaimana kita mengenalnya? Arti dari Qadirun karena dia bahasa Arab, bahasa kitanya yang kuasa. Jadi kita punya Allah yang kuasa. Aduh, untungnya yang kuasa. Kalau jadi bupati yang dikuasai oleh gubernur. Kalau jadi gubernur yang dikuasai oleh menteri. Jadi menteri dikuasai oleh DPR dan MPR. Jadi MPR DPR dikuasai oleh mahasiswa. Kedaulatan di tangan rakyat. Baik jadi pegawai Allah, duduk di kursi Allah. Ini rumah siapa? Rumah Allah. Duduk di kursi siapa? Kursi Allah. Istana siapa? Istana Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang mendemo di kita di sini. Kalau di DPR demonya tiap hari. Betul enggak? Masya Allah. Hari ini bang pemakanan kada? Kada. Wassalam. Alhamdulillah. Punya Tuhan namanya Allah. Sifatnya Qadirun. Yang senantiasa berkuasa. Senantiasa berkuasa. Kalau punya bupati, kekuasaannya 5 tahun lamun kada garing. Lamun nyebab penyakit 2 tahun diampihi orang. KKN diampihi orang, laporkan ke atasan. Siap. Ulama semenyahan meneken bupati minta diampihi. Udah ampih. Ampih. Kalau atasannya di Jakarta kada mengampihi, ulama sholat hajat minta dimati semuanya. Dipimpin oleh guru sukses. Alhamdulillah nikmat Tuhan lawan kita. Kalau udah dapat ilmu agama yang manfaat, apa kata Allah?
wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Orang-orang yang dapat ilmu manfaat, fadlullah 'alaika 'azim. 'Azim itu sigat mubalaghah, wazan fa'il, luar biasa besarnya. Siapa yang mengatakan luar biasa besarnya? Allah. Kenapa orang yang sudah dapat luar biasa besarnya mencari yang sing cili-ciliai? La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati linaftinahum bih. Wa rizqu rabbika khair wa abqa. Nahmadullah wa nashkuruh على أن جعلنا من طلاب العلم الشريف وخدام العلم الشريف، وإن شاء الله نكون من ورثة الأنبياء والمرسلين إن شاء الله، ونحشر في زمرة الأنبياء والمرسلين إن شاء الله. Maka mustahil yang lemah, sama sekali Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat lemah. Orang yang susah Allah kuasa mengkayakannya. Orang jahil kuasa mengalimkannya. Orang yang hina kuasa Allah memuliakannya. Betul kan? Jadi si jahil, si hina, si susah, orang sakit kuasa Allah menyembuhkannya. Maka semua yang empat dan lain seumpamanya, jangan berputus asa. Kalau udah tahu Allah bersifat qadirun. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah qadirun, menguasaiku untuk menyembuhkan. Yang jahil jangan putus asa, Allah kuasa mengalimkan aku. Ujar guruku bahari, jangan sudah sekolah kada paham, jual kitab, kawin. Boleh ke kampung mak, ulun kada bawa kitab, ulun membawa babakuan, ya cucu. Gara-gara putus asa, kada mengerti. Itu putus asa bahaya. Itu. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa ضال لا تقنطوا من رحمة الله. Tuntutlah ilmu. Itu Ibnu Hajar menuntut ilmu nahwu puluhan kali, belajar jurmiyah kada ngerti. Maka beliau duduk sendirian termenung melihat kawan-kawannya sudah luar biasa jadi ulama besar, tapi beliau jangan ulama nahwu aja jurmiyah belum mengerti, duduk sendirian melihat akan semut membawa roti, mencari kawannya sebanyak mungkin untuk membawa roti ke atas. Itu ada lubang di satu pihak. Begitu naik kelapasan berataan, jatuh roti tadi. Dihitung oleh Ibnu Hajar satu. Datang lagi teman-temannya membantu, naik, jatuh lagi, luruh, siji luruh. Datang lagi temannya membantu, naik, lebih tinggi dari yang tadi, jatuh lagi, telu, papat, 5, 6, petok, walau sama hangit. Dihitung terus 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 kali baru sampai maksudnya meletakkan roti ke tempat yang ditujunya. Ujar Ibnu Hajar, samut saja 100 kali. Kalau ada hasil maksud kada ampi. Aku hanya 10 kali mengaji jurmiyah, kenapa jadi pengoler, jadi hendak berputus asa, hendak kawin. Ya kebanyakannya itu tak nuntut ilmu kada paham baik kawin dia. Nyata 2 tahun oleh anak. Itu ada nang 6 bulan aja beranak sudah seper berdulu.
Artinya menuntut ilmu mendak di tengah jalan. Ada yang hebat lagi, kan anaknya hendak tamat sekolah, ujar umahnya abahnya, udah hendak sikap oleh cucu. Abahnya umahnya nang mampihi sekolah. Jadi yang anak liur ulun lawas wanita. Nah itu ngarannya muttafaqun alaih. Abahnya umahnya bungul, anaknya mawaris di bidang bungul. Jadi jauh dari Rasulullah. Rasulullah orang alim, bu'itsu mu'alliman. Kalau kita jahil, jauh dari Rasulullah. Hai orang yang jahil, tahulah dan sadarlah di mana kedudukan kalian terhadap Rasulullah. Dekatkah dengan Rasulullah atau jauhkah dengan Rasulullah? Orang alim dekat sama Rasulullah, orang jahil jauh dengan Rasulullah. Kalau sudah kita alim, bini alim, anak alim, menantu alim, Masya Allah. La tamuddanna aynayka ila mamatta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Ta'ala itu kuasa. Bagi orang yang pangkat tinggi, jangan sombong. Allah kuasa ma'ampihi pangkatnya. Orang kaya, jangan sombong. Allah kuasa mengambil kekayaannya. Orang sehat, segar bugar, jangan sombong. Allah kuasa mengganti dengan sakit mendadak. Ada sedikit orang yang segar bugar, sekalinya stroke seluruh badannya koma. Jangan sombong hai orang yang tidak punya penyakit. Jangan sombong hai orang yang mendapat duit keban hari jutaan-jutaan. Jangan sombong. Orang yang berpangkat jangan sombong. Orang yang keturunan yang baik jangan sombong. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Wala taghtarna bin nasbi wala bikana abi. Laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqulu ha anadha. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makanil 'ali. Dalil Allah Ta'ala bersifat qadirun, yaitu dalil sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dalil kudrat sama dengan dalil qadirun. Sama, ya kan? Innallaha itu awalnya inna. Huruf apa? Huruf artinya supaya yang mendengar ini penuh perhatian. Huruf taukid itu supaya yang mendengar itu penuh perhatian. Jangan ngantuk. Bahasa kitanya inna itu. Jangan ngalamun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakin Allah Ta'ala menguasai seluruh sesuatu. Nah, bahasa sisanya hati-hati. Kalau sudah qadirun, hati-hati. Kalau alimun kena ketahuan. Qadirun, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, jangan sombong, jangan putus asa. Ini hanya dapat ilmu sedikit, ilmu dunia. Diangkat jadi guru pembantu, kalau mau lagi disambat utuh. Kalau dulu dia sambat utuh, mau menyahut. Hari ini diangkat jadi guru pembantu, kalau bagaji, kalau mau lagi sambat utuh. Ujaran abah tuh jam berapa ranai? Tuh jam berapa? Sunyi.
Ujar nang umat kamnya hakun lagi sambat utuh. Hari ini diangkat dilantik jadi guru pembantu begaji belum juga. Oh dintu aja nang abah. Roh jam berapa? Jam 4:20. Oh. Bahasa sambat terus hakun menyahutir daru tu belum tentu guru bisa puro. Penyakit tak. Hanya jadi guru pembantu cium tangan nunda balik pulang beladana kada cium tangan pada tahu kanyawa masuk neraka kada cium tangan nunda. Mun ada orang kayak itu jangan dicium tangannya ludehi lakas jarak gila hormat surung ke tangan tangan apa nama sorong itu bungol orang nambah karamat gin mahanggus kesangan mengadenak mencium sorong yang bekar nih mencari banget supaya orang mencium tangan dalam membanam biji nangka asal 6 jadi 8 pada bakaramat pada atas kucing duanya. Terlalu mana manusia ini. Hati-hati. Kalau berbicara kada ikhlas, hati-hati. Tuhan akan bertindak nang inya kada ikhlas tu ditindak Tuhan kena. Hati-hati. Jadi kada ada orang bersifat wani lawan Allah Ta'ala sebab inya udah yakin mulai balik berakal Tuhan menguasai seluruhnya. Hatta inya jadi abri tetap pada wani karena inya dikuasai oleh Allah. Ini kada balaman lagi pangkat tinggi hanya secoret. Sudah kata lagi ya. Antara inya ampun kampung. Senjata belum bisi, cuma tembakan nang palsu. Mainan itu, wah sudah nih. Kalau lagi ya, merangut terus di kampung, kada mau mesam lagi, cucuk bener. Hanya jadi anak hansip, sudah merangut terus di kampung, kada mau mesam lagi, apalagi jadi hansip. Ini bahayanya pangkat dunia nang kayak itu kan. Suara kan kayak itik, keujanan, ya tak tampil juga mengasidah. Orang kan anak mengasidah sesuaikan suaranya. Jangan sampai orang ketawaan, api tu orang siapa nang baca kasidah itu, ujian nang sikong nang baca kasidah itu, kumbang tagapit. Nang disukai Tuhan itu nang bagus, amun kada bagus suaranya ada usaha jadi tukang kasidah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini kada nang kada bagus bacaan, kada bagus suara, kada bagus lagu ditampilkan juga, nang menampilkan kada orang-orang lain lagi. Jangan dididik anak buah kita untuk sombong. Jangan anak buah kita dididik sombong, jangan. Coba lihat. Penyu. Bahasa Arabnya sulatan. Kalau dia melihat tidak ada orang, baru dia mengeluarkan telurnya. Sudah tidak ada orang, dia mengeluarkan telurnya. Disembunyikannya telurnya itu. Waktu menelur, dia bersembunyi. Udah keluar telurnya, ditutup dengan pasir. Coba. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Karena kalau ketahuan orang, dijual orang. Kalau bisa menetes, dijual orang. Jadi anak jualan. Apabila jualan apa? Kurupannya duit. Akibatnya intalu tabe jadi berubah. Asal telur menjadi itai. Tahu itai? Muntai.
Jadi sahih. Disisir, ditutup, bukan dimasyhurkan. Ini cara orang yang ingin anaknya menjadi kuat, menjadi baik, ditutup. Jangan dipamer-pamerkan anak itu. Padahal sanggup untuk dipamerkan, tapi jangan. Tunggu izin Rasulullah. Kalau udah dapat izin Rasulullah, silahkan tampil. Jangankan orang yang mendidik agama tampil izin Rasulullah, sedangkan orang penyanyi kada wani tampil kecuali udah siap semuanya. Dandanannya udah siap, pakaiannya, pipinya, semuanya siap. Hanya diumumkan oleh sinang protokolnya atau para tukul yang akan tampil menyanyikan nyanyian yang akan datang, yaitu Perminta Rosadi. Ya mana penyiar tinju lu keluar aja permintaannya. Nah, nyebe enggang-enggang. Saya tahu lah, belajar enggangnya itu juga 4 bulan lebih. Ini nama tampil jadi khotib, anak tampil jadi khotib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abahnya nama angkat anaknya jadi khatib, padahal membaca assalamualaikum. Jadi ujar nang Bilalnya wa alaikas salam wa rabbi wa antal burud. Khatibnya berburut. Banyak baca maulid. Lagunya lagu orang Bamadihin. Nang handap dipanjangakan, nang panjang dihandapakan Qurannya. Nang mestinya huruf kada bakal qalah taslima, sin kada bakal qalahan. Maka mulanya diampihin itu jangan membaca lagi, kada turun lagi. Panggapan dada. Bahasanya nyambati aku. Siapa nyambati? Orang menuduhakan itu salah. Kalau orang nyambati bang, inya benar ya. Manggap. Nang pasih-pasihnya aja nang tampil. Nang kada pasihnya malu-malu loh malaikat. Malaikat hadir. Apalagi banyak nang ulama pasih-pasih di tanah itu. Kedengarannya membaca taslima, ketawaannya. Belajar huruf 28 itu belajar. Assalamualaikum. Ini rame yang di sekolahan. Ada sekolahan bebinian muridnya, gurunya laki-laki cocok benar. Dan gurunya ini apa kagawi di rumah lambat turun. Udah 8 liwat sudah. Jadi murid-murid yang bebinian di kelas. Gurunya belum datang. Ada gurunya di sini adalah bertobat-tobat. Jadi jangan bebinian kah. Kepada anaknya juga murid kan anak. Umana aja. Ujar dari situ 45 lakati. Ujang dibunyi sana mato. Gurunya kasih datangan. Buliknya pulang umana lakati matok. Datang gurunya berdudi buka lawang. Salahnya wajah yang gurunya pada orang jadi lumu yang ditagok. Nah. Jadi muridnya mendengar pengajian, gurunya mendengar juga. Apa yang jawaban tuh deh? Salahnya wajah jangan ada di lumuja, jangan ditagok, ada umana lagi. Wah aja.
Hati-hati. Kalau sambil ketawa lupa lawan Tuhan, hati-hati. Orang lupa lawan Tuhan sambil tertawa atau menangis atau sebagainya, fasik. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hati-hati, Allah qadirun. Sabiji qadirun sudah mengatur menjadi kita baik zahir dan batin. Tujuannya tauhid supaya kita menjadi orang takwa. Itu aja tidak lain. Satu-satu daripada sifat 20 adalah untuk takwa kepada Allah. Kalau ke-20-nya tingkatan takwanya 20 kuatnya. Itu artinya wujud sebegi yang cukup sudah untuk takwa ditambah lagi 19 supaya takwa kepada Allah itu. Aku tahu ya. Ya Allah, amunnya ingat aku tahu ya. Ada lagi maling. Ini Honda asal 22, 30, nang hilang pulang. Nah, rupanya bertambah malingnya setiap pengajian Honda nih. Macam apa? Tapi aja insyaallah kada lawas lagi kena maling itu lihat aja kemana. Lihat ya kan. Kalau lawas lagi coba aja apa nasibnya kan. Tuhan memberi tempo orang yang zalim sementara. Apabila sampai masanya kada kala lagi ia berhindar dari siksa Allah. Inna Allah yamri lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflih. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kasihan orang jauh-jauh nuntut ilmu bahonda, bulingnya menangis, bapurut dada. Hilang handanya. Apang lamun maling itu berpakaian kopiah putih. Sangkanan orang pondokan sekalinya membawa obeng. Mengambil honda orang. Ya kata jua-jua aja sudah niat yang kayak itu hendak baca cuntan kata jua minta ampun aja Allah Ta'ala. Dosa nang ada hulugin pada tentu diampuni habis menambah aja lagi lah. Masih aja baca cuntan tapi kada apa kita kada bingung. Setiap harta nang haram apabila sampat masuk ke dalam parut memanggil nang haram nang belum masuk untuk masuk bersama. Kalau orang makan nang haram masuk ke parut, makanan nang haram yang lain dikiaunya oleh nang di parut itu, dikariaunya. Ini bahayanya kan? Bahaya nang haram itu. Ada bakar haram, berjualan emas, utang-utangan haram. Lamun galang pang, intan, emas ikatnya, emasnya harus kontan. Intannya silahkan berutang. Banyak bini-bini laki-laki pedagang-pedagang itu nang mengutangkan barangnya. Padahal barang itu ribawi mengandung ada ribanya, yaitu emasnya. Sadarlah. Hai orang yang menuntut ilmu hari ini. Kalau berdagangan barang, emasnya dibayar kontan, intannya atau batu mata utasnya silahkan berutang. Apalagi yang nyata-nyata berjual emas, jangan kada kontan, harus kontan. Dan apabila berjualan jalan salam, ada contoh, jangan menipu. Sesuai contoh itu jua barang yang dikirim. Inilah padahal contohnya berjual lemari satu set bagus banget. Ditukari contoh banget. Ini contoh aja. Kirim barangnya, bayar sudah. Sekali datang, lain daripada contoh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa membunguli atau menipu orang Islam, maka dia udah keluar dari Islam.
Banyak sekarang sudah contoh lain daripada barang yang dipesan. Mau kemana duniawi matinya ujar ke kembali. Bagaimana Rasulullah sekarang dikubur melihat umatnya yang kayak ini? Sedihkah Rasulullah? Gembira. Itu aja. Upah sekarang. Kadada lagi ba'akur lebih dulu upahnya. Sewa, kada lagi ba'akur berdahulu. Misalnya aja dari Banjar ke Martapura berapa membuat mobil? Ba'akur dulu, aku nak ke Martapura berapa ongkosnya? Sekian. Masalah bayarnya terserah kena kalau ini kah. Tapi kita sudah tahu tarifnya. Ini baru ada tahu tarifnya. Pura. Artinya Martapura. Babuat sampai ke Martapura, sampai inaun sabaraha? Sekian jam, hanya bayar. Selama di motor itu mulai di Banjar, dosa terus. Kenapa? Karena supirnya jahil, nang babuat bungul. Orang pada hulu ba'akur, tahu dulu. Pakaian banyak sekarang kalau kita masuk ke toko kain melihat kain ini baulah berapa sekian ulahkan seestel. Hari apa tuh untung? Sabtu, insyaallah untung insyaallah. Datang hari Sabtu selesai, ya kan? Tahu sudah waktu tadi. Waktu itu berapa ini ya saya sekian. Tahu kalau harganya sudah. Hari Sabtu datang, unjuk duit, ambil barang. Apabila ba'akat. Ba'akatnya apabila? Kan ada ba'akat. Banyak sekarang nang memesan pakaian gumul, nang maulahkan pakaian jahil. Ilmu udah diangkat. Jahil nang menguasai alam. Maka setiap orang yang beribadah memakai pakaian yang harganya 100 dirham, sedirham yang haram, selama dia memakai pakaian itu ibadahnya tidak ada pahala. Apalagi sebukuan haram dengan sebab tidak memakai akad jual belinya. Agama menyuruh sampai hari Sabtu tadi, nah aku tukar pakaian ini sekian, jual sekian, baru sah. Apalagi beberapa kode pakaian, kada akad tahun lalu dijual haram, dimakan ke bini ke anak haram. Dibariakan lawan gurunya menerima sama bungulnya. Macam apa? Disampaikan nang kayak ini, disarikinya menyampaikan. Rusak sudah, ini banyak rusak sudah. Oleh sebab itu kembali. Kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung gonol kawin. Limbah bisi modal bacari. Jangan, ujar guruku. Kacawali alim hanyar badagang. Kacawali alim hanyar kawin. Sebab lamun burungnya gonol kawin ilmunya kada tahu cara mengurus bini. Bini aja kada kawat urus, apalagi nang halus anak. Gara-gara jahil. Jangan berdagang kalau bisi modal, kecuali alim dulu. Karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal, pasti jalannya kalingkong. Asal dapat ujungan walaupun haram. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu.
Ini sudah jahil menguasai udah. Rumah tangga kita udah dikuasai jahil. Karena jahil di rumah tangga, terjadilah perkelahian di rumah tangga. Coba. Nang ading hiri kepada kakaknya. Kenapa? Karena adingnya jahil. Nang kakak dihiri menyariki lawan ading nang mahiri karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara ada tahu dihiri bakal lahir di rumah tangga lawan dang sana. Dang sana saparut kenapa bahirian? Karena jahil. Sama semestinya kadang itu kalau nang sana. Oh Allah memberi kelebihan nang sana kok. Alhamdulillah aku senang Allah memberi nang sana. Nangka itu. Inang diberi kelebihan pulang. Alhamdulillah aku diberikan kelebihan. Ding, nah aku memberi sedikit. Pulang. Rami rumah tangga asal ilmu, tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga. Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bungul. Itulah terjadi macam-macam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Ya ada. Hati-hati. Kalau sembahyang jangan riya. Hati-hati. Unda sanggup membulikakan sembahyangnya mamaham kotakan kamu. Ini sembahyang yang karena mintu Tuhan. Jadi orang beribadah itu ikhlas karena inya tahu Tuhan kuasa. Inya berhati-hati. Orang dagang kada wani lagi berculas-culas, mengurangi takaran, timbangan, ukuran dan sebagainya. Si bini kada wani kada taat lawan laki karena Tuhan kuasa. Si laki kada wani membiarkan bininya sekahandak mesti bujur-bujur mengurus lawan bininya karena tahu Tuhan kuasa. Takutannya lawan Tuhan. Bagus lagu rumah tangga si lakinya tak mengurus bini, si bininya taat lawan laki karena sudah ada di hati mulai balik berakal qadirun. Amalannya jangan wani lawan Tuhan. Kayak ini dia Tuhan. Laksanakan. Jangan kada wani memaraki. Mulai balik berakal. Binian lakian sana. Nah, ikam tahu. Kenapa zaman sekarang saya berusak? Karena ilmu makrifat sudah kada tapi diperhatikan lagi. Jelas kada? Jawabannya tepat. Tepat jawabannya. Nang dikaji orang ini ilmunya bukan makrifat lagi. Ada juga yang disambat makrifat, tapi ilmunya ilmu sebuku. Kada sedikit tuh ini. Nang mangod dimakan Nur Muhammad. Nang mengakui diri adalah unda ini Rasulullah. Nang mengakui unda ini adalah Allah. Ada lagi mengakui Allah itu zat, unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu nang sebuku-sebuku itu banyak barawai ini timbul. Maka lamun dipadakan tiang kasat, git nyaman itu kulitnya, git unda isi. Lamunnya dikerubuti, dilawan sidin itu dihujah, tertawa aja sidin. Jawaban terakhir, walau dalam neraka unda tetap sertanya juga. Daripada kerasnya orang ilmu yang sudah sasat kita. Dalam neraka kalau belajar tetap besertainya juga. Wa ma'akum aynama. Hokonnya orang beserta Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja nih biar serta Tuhan juga tapi lapar baik kenyang. Jauh bedanya.
daripada kerasnya. Siku nih karena mau lagi basah, artinya kada sembahyang. Puji orang balik di bawah siku. Artinya bau juga. Jangan masih menyambah lagi jadi kedua. Masih menyambah kedua. Tapi mun lapar ada kena saja. Mencari juga. Banyak benar nang dikhawatirkan muridnya ini pejabat. Lamun pejabat jadi muridnya kita hendak membasmi kada kawa sebab muridnya bisi pesta. Ngalih ngurus. Lamun muridnya nih orang nang mencari iwak, nelayan nyaman jadi pandai. Paling kalau dibarinya iwak. Tapi kalau sudah nang berbintang-bintang itu muridnya, kita ada wani menagur. Kacau wali nang menagur ini di atas dari presiden. Penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia. Itu nang menagur, jago. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan balik nurut. Kalau bisa datang dengan motor hijau, kami berdulu ya. Kalau bujur jago melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kada jago mengambil duit orang. Lain urusannya. Nih kemungkaran nang hibak nih di dunia, mun bujur jago, ayo maju. Menghancurnya ini kada menuntut ilmu pahlawan, tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran. Ini kada nang doling menyeraput, ayo nang pahlawan keluar melawan itu. Ini kada juga. Salah menggunakannya salah. Ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya. Kalau tidak, fabatnul ardi khairun laka min dhahriha. Lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya. Kalau kada jual lebih baik mati daripada hidup. Dan lagi selain dari takut besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Jadi amalan qadirun takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Paham kan? Takutan dapat bala, mengharap dapat kesenangan. Itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun. Kada gampang lah. Gara-gara yakin Tuhan qadirun, takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Maksudnya takutan balanya, mengharap akan kenyamanan daripadanya. Itu isinya. Takutan benar kalau bina disiksa Tuhan. Maharap diberi Tuhan nikmat. Jadi ada takut, ada harap. Istilah orang dagang baperhitungan. Istilah orang dagang baperhitungan. Orang dagang kan baperhitungan. Takut rugi, mengharap untung dengan jalan punya perhitungan. Kalau kada punya perhitungan pasti rugi orang dagang. Kada berhitungan lo pengeluaran lawan pemasukan kada ada perhitungan rugi terus. Nangka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awal kita nang 64 itu digunakan ilmu fak apa? Nahu, sorot, balaghah, mantiq, usul fikih begitu. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi.
Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahwu sharaf balaghah itu, ataukah mengurusi qalbin salim? Harus punya perhitungan. Aku bergaul dengan makhluk 64 tahun. Sekarang 6 tahun waktu. Apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun ini? Harus punya perhitungan. Kitab yang dimutalahi apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodorkan? Dihitung umur sekarang berapa? Sudah bilang berapa sisanya. Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah, jadi kesimpulannya qadirun tadi takut dan harap. Untuk tercapai takut dan harap, bahasanya harus punya perhitungan. Contoh, hitunglah umur yang ada lagi lawan umur yang sudah. Kalau umur 70 sudah habis jatah. Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60-70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiun. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba yadribu dorban terus. Tidak ada masalah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak maut fuj'ah, mati mendadak. Kada tahu umur lagi mendadak matinya, kecelakaan. Ya kan? Serangan jantung. Banyak juga di akhir zaman. Namun kita kasih tahu pada perlu 70 tahun lagi, jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Beukur bertensi kadawani. Mun dapat tensi jangan jadi pikiran lan dieuna. Nah iya tah. Dagui rabah sapenjadi. Tuhan maulahkan tensi inya kada menyukuri. Wala in kafartum inna adzabe, gara-gara kada dipariksa darah matinya tahajud. Karena wala in kafartum inna adzabe, kalau diperiksa darah ya kan kita sudah bisa mengira-ngira. Boleh jadi umurku jantungku sedikit lagi parah, bisa istighfar, bisa taubat. Ini kadang mau diperiksa darah, dah unda aja. Maka semestinya setahun sekali check up, ambil darah, periksa keseluruhan. Nah, kolesterolnya, artinya lemak yang ada di dalam, itu bisa menyebabkan mati takajud juga. Mati takajud, lawan mati nang rahatan nang beribadah nyaman malah. Daripada mati takajud rahatan guling. Apalagi makanannya kada babatas. Bisukan ketupat kandangan. Tengah hari nasi samin iwaknya kambing. Kopinya susu. Malam kena pulang wajib. Hendak goreng, talayam, madu. Talayam 3 buku. Madunya setengah botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo. Apalagi kesian lamun ulang susah. Siang malam iwaknya yang dimakan ayam Turki. Uyah malulu yang dimakan.
Iwak napa? Iwak taring. Cucuk aja, namun iwak taring terus dimakan, baluman maka umur 40 sudah darahnya 200/140. Maka lamun biasa iwak taring kan disuruh nginang tapi bau ya menangis petang. Maingweng menangis. Tapi kalau sudah melihat iwak taring, sembahyang ketawa. Ratan sembahyang tuh nah. Jangan begini kenapa? Iwak taring ada, daripada hobi. Ketupat kandangan itu bulang namanya pina ancahnya itu pina encer kada hendak nukar. Jangan nukar satu lagi ya. Kurang enak. Mbak sudah nang pina nang babu-babu itu ancahnya. Nah ini memang hebat ya. Kada tahu nang lama itu awak memang lama. Ujar Imam Syafi'i, ma ra'aitu saminan aflaha. Seumur hidup orang nang lama awaknya kada bisa beruntung. Apa artinya? Arti kada beruntung kenapa? Lamunnya mati mendadak nang maangkat kebaratan. Lamun ditali memasukkan ke kubur, talinya pagar. Ujar anak kenapa abah ulun jadi kubur? Tiwas ada lu pingkek. Belat timbangan badan tulah 80 ketawa imum. Kalau tahunnya masih nih berapa mengangkat keuyuhan. Mbah macam apa? Khairul umur ausatuha. Kalau tinggi badan 170, nang bagus badan 65 barat badan. Lebih kurangnya makan dan minum. Ini tinggi badan semeter, baratnya 2 ton. Nang uja orang bahari diwadak dihantak. Maka khairul umur satuha. Aku 171 tingginya. Sekarang kada kawa lagi lebih dari 64-65 timbangan. Lebih dari 65 kada kawa bahinak buntungnya. Nah, lebih dari 65 kata apa? Karena ginjal dua-duanya sudah mati. Lipar sudah mati. Paru-paru udah mati. Jadi 3 organ tubuh pun mati sudah. Kada berfungsi lagi. Bakami 3 sendok, 2 sendok. Kalau ikan minum sering banyak kan, buah antuk terus. Kada tahu nambah kami sedikit kada tahu. Persesuaian antara yang diminum termasuk buah-buahan banyak. Lawan keluar amihnya kada diukur. Kalau orang anak sehat diukur berapa minum banyak termasuk buah, berapa kami keluar sehari semalaman. Apabila kada seimbang, berarti ginjalnya sudah rusak. Kada heran nih kesehatan kada soalnya. Maka menjaga kesehatan hukumnya fardu ain. Hifdzu nafsin. Apalagi orang cuci darah. 3 hari sebelum dilaksanakan cuci, parutnya itu gonol. Karena cairan ameh sudah menumpuk di parut naik ke dada. Rajin menggah. Dan batang pahanya bukan lama bangkak. Karena sampai cuci darah ditimbang berapa, misalnya aku 67 sedangkan mestinya 64. Berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi? 3 kilo. Sehat kan lalu? Naik pulang seminggu kena 67. Kita senang melihat pipi kancang, burit kancang, saraba kancang.
Kada tahun ini kena mati takajut. Mun dilihat bah bunga sebenarnya pina bulat muhasirin pipisin kancang dari tahunan matinya takajut segarnya. Karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan yang keluar. Tuhan maulahkan alatnya untuk mengatur keseimbangan, kita kada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala in kafartum inna adzabi la syadid. Jadi kan salah Tuhan kada. Memang kita salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar, terutama masalah qadirun, artinya kita supaya takutan lawan Allah, kada mengerja nang dilarangnya dan mengerja suruhnya karena mengharap. Urang nang takut menjauhi nang dilarang. Urang nang mengharap mengerja nang disuruh. Takwa kan artinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العالمين ما شاء الله.